Mereka mau revisi berapa kali pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sudah di tembok baru mau revisi, berkelahi orang. Stylenya kekinian tapi konsepnya lebih ke ciri khas dari suku. Entah itu motif atau bisa main di filosofi warna. Dan saya tahu ternyata ini yang punya gambar Inaram. Dan pada saat itu saya dengan posisinya saya betul-betul panik. Saya bikin bagaimana ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Asmin. Biasa dipanggil Fahri. Pekerjaan saya ilustrator profesional dan seorang freelancer sejak dari 2017. Gambar pertama paling saya itu gambar Spider-Man. Jadi Spider-Man salah satu tokoh superhero favorit yang masih saya gantungi sampai sekarang. Dan itu yang paling saya ingat. Pertama kali saya mau menggambar, saya rasakan sulit sekali gambar manusia itu di gambar ini, Spider-Man. Pertama coba-coba cat tembok, terus mulai pertama kali kerja di satu tempat 2016 kayaknya 2016. Mulai tes mural, oh ternyata bisa. Pertama itu saya buat di triplek, gambar burung hantu. Dan lumayan susah karena baru pertama kali kan. Karena saya saya seniman yang ini bisa ngapain saja sebenarnya kalau untuk kebutuhan seni visual. Bisa digital, bisa tradisional. Jadi hampir semua. Tapi awalnya itu saya lebih belajar pertama itu di digital drawing. Pertama kali itu belajar untuk kuasai aplikasi sekitar 6 bulan. Bisa kuasai teori-teori pewarnaan itu sekitar 4-5 tahun. Belajarnya itu tiap hari saya menggambar. Terus mulai kerja-kerja lukisan-lukisan di tembok. Awalnya kan di kanvas. Cuma kalau di kanvas menurut saya itu mediumnya terlalu kecil. Saya lebih suka medium yang besar kayak tembok. Baru mulai jadi seniman mural, jadi muralis. Kalau digital kalau saya rasa hampir tidak ada kesulitannya, tergantung. Biasa itu yang sulit kalau soal render environment, maksudnya ada latar dan karakter. Jadi selain kita gambar karakter, ada juga gambar latar. Dan sebenarnya lebih susah kalau gambar background daripada karakter. Kalau di mural, kayak yang saya rasa kesulitan itu cuma pada saat buat tipografi, buat teks daripada lukisan yang objek-objek lain. Soalnya kalau teks dia itu harus presisi, harus proporsional juga. Harusnya itu kesulitannya. Kalau untuk lebih gampangnya sebenarnya biar pemula bahkan orang awam bisa jadi muralis juga. Caranya itu kita pakai infocus, terus buat sketsanya di dinding, terus diwarnai sesuai, ada polanya, ada patronnya, ada contohnya. Tapi itu saya sarankan untuk orang-orang yang memang mau punya pekerjaan di bidang itu, terus mau pakai cara itu saya rasa tidak bagus. Itu cara cheating, tapi sebenarnya bisa, wajar-wajar saja. Cuma awalnya tidak bagus kalau kita mau mulai dari situ. Pengalaman. Kalau perlu diukur, bahkan per incinya, per sentimeternya diukur, itu lebih bagus. Ini konsepnya lebih ke ini, ada orang-orang karakter daerah, tapi stylenya lebih kekinian. Ini dibuat ada ini tari Mondo Tamik, apa namanya ini? Tari Umoara dari suku Tolaki. Stylenya kekinian tapi konsepnya lebih ke ciri khas dari suku. Entah itu motif atau bisa main di filosofi warna. Horor surrealis. Kalau prefer saya pribadi, sukanya horor surrealis yang betul-betul saya bisa nikmati. Kalau yang selama ini saya kerjakan itu kan bukan kesenangan saya pribadi, itu lebih ke konsep yang orang punya terus saya kerjakan. Jadi hampir bisa dibilang itu sudah bukan, kalau saya pribadi kayak sudah tidak berkarya, murni kerja. Surrealis itu genre lukisan yang dipopulerkan sejak tahun berapa ya, saya lupa. Yang jelas ada senimannya. Karakteristiknya surrealis, dia itu gambar realis tapi objeknya agak aneh-aneh. Contoh misalnya ada gambar pemandangan,
Terus di pemandangan itu ada monsternya itu misalnya kepalanya dua. Ada tiba-tiba di antara pemandangan itu ada pintu-pintu yang di atas langit itu model-model surrealis. Jadi lebih ke objeknya aneh tapi stylenya realistis. Kalau horornya itu maksudnya itu cuma taman kata saja horor. Soalnya hampir semua surrealis itu horor. Saya paling suka gambar itu monster. Itu kusukan dari biasa kan kalau orang nonton kalau kayak anak kecil nonton film superhero lebih suka superhero-nya. Kalau saya lebih suka penjahatnya. Lebih suka monsternya daripada heroinnya. Hero-heronya. Monster paling suka yang aneh-aneh. Kayak contohnya matanya ada banyak. Saya paling suka Venom. Model Venom. Punya gerigi, terus badannya bisa berbentuk macam-macam. Tipe-tipe yang saya suka itu. Terus ada kayak mungkin tengkorak-tengkorak. Sejauh ini yang saya paling suka untuk karakter monster ini, Alien. Film Alien yang ciptaannya siapa ini saya lupa. Yang seperti Alien versus Predator. Saya paling suka itu karena salah satu karya paling jenius itu. Mereka bisa ciptakan karakter seperti itu. Kalau saya lihat lumayan banyak teman-teman yang punya bisnis di bidang ini jual jasa mural. Karena kebetulan juga saya kenal beberapa orang ini, oknum-oknum ini. Hampir dibilang lebih banyak seniman mural daripada seniman-seniman kayak pelukis contohnya. Pokoknya yang beda medium, misalnya kanvas sama tembok itu lebih banyak teman-teman di mural sama street art, lebih banyak itu. Memang orang-orangnya tidak terlalu dominan, tidak terlalu kelihatan di permukaan karena mereka memang sengaja jaga framing atau berbagai macam hal. Banyak, lebih 10, lebih 20 ada. Jadi saya itu cuma sebagian kecil. Kalau komunitas sejauh ini saya kurang tahu, kayaknya belum ada. Karena kebanyakan ini bentuknya dia kayak vendor. Ada yang bersorangan, ada juga yang berkelompok. Saya termasuk orang yang punya kelompok untuk buat mural. Iya, tim. Biasa 3 sampai 5 orang. Enaknya di Kendari permintaan untuk desain mural itu, jasa mural lumayan besar. Karena saya sendiri hampir tiap bulan pasti ada job. Bahkan waktu masih selama pandemi yang rata-rata kafe pada tutup, masih ada juga yang ini. Dan itu bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu. Ada malah yang sampai keluar kota. Klien ada yang dari plat merah, ada biasanya tempat-tempat seperti ini. Kafe, kebanyakan kafe sih. Sama ini, misalnya ada bangunan dari pemerintah. Mereka butuh tenaga untuk buat interiornya lebih bagus, dikasih lukis apa begitu. Yes, tapi lebih sering kafe. Banyak tutup, banyak juga yang buka. Ada yang buka ya butuh jasa, panggil kita. Tapi nggak lama tutup lagi, diganti lagi. Tempatnya masih sama, tapi muralnya sudah beda. Karena sudah bangkrut yang sebelumnya. Kalau saya range biasa itu terkecil mungkin 100.000 mungkin per meter. Mahal bisa sampai 300.000 itu hitungnya per meter, jadi kali berapa meter. Misalnya kita dapat job 10 meter, 10 kali 4 meter misalnya rata-rata toh. Ya kali kan itu. Iya. Tergantung nanti deal-dealnya juga, misalnya mereka mau tawar atau bagaimana. Lumayan cukup kalau saya pribadi. Tapi untuk betul-betul hidup dengan range harga seperti itu saya rasa belum. Soalnya teman-teman saya ada yang bisa sampai 400.000, 500.000 per meternya. Saya mungkin karena ini saja cari-cari waktu ini supaya tidak nganggur. Karena saya kan punya beberapa pekerjaan. Tapi masih di bidang masih bidang seni juga. Biasanya itu kenapa bisa mahal daripada mungkin kita pasang wallpaper atau mungkin pasang baliho kan? Itu karena lebih ke nilai value dari seninya sendiri. Misalnya klien minta, mereka punya permintaan, buatkan kami yang seperti ini, terus kita bisa buatkan konsepnya. Terus kalau saya lihat nilainya dari situ, dari mahalnya konsep itu, bukan dari seberapa luas tempatnya yang kita gambar, tapi lebih ke nilai dari konsepnya yang mereka inginkan. Jadi makin sulit, makin ribet. Misalnya mereka mau ada dari satu objek yang kita buat, mereka punya 5 filosofi misalnya. Yang jelas itu pasti akan lebih mahal karena pembuatannya itu pasti akan lebih sulit.
Jadi patokan value-nya itu dari situ. Kesulitan dari ininya, konsepnya. Bahan juga lumayan. Tapi biasanya itu kalau saya bahan tidak terlalu. Nomor 2 itu bahan. Nomor 1 konsep. Satu kali kita dapat ini, pertama kali. Saya ingat dari waktu itu kita kerja satu ruko full. Kita dibayar 1 juta. Kita 4, kalau salah 5 orang. 4 orang. Terus kita kerja 2 minggu. Terus lokasinya tempat mural sama tempat tinggalnya kita masing-masing itu jauh. Jadi bisa dihitung lebih besar pengeluaran daripada gajinya kita di situ. Belum kita beli makanan, beli cemilan, lebih besar pengeluaran. Tapi karena mungkin kita belum tahu soal bagaimana pasang harga ke klien, makanya kita salah-salah saja waktu itu. Tapi dari situ memang pertama kita mural sampai sekarang. Jadi yang paling susah kok gambar, yang paling lama? Paling lama tadi gambar singa. Ini sebenarnya bisa selesai dalam 2 atau 3 hari, cuma karena selagi ada event itu ada lagi challenge, jadi selesai 1 minggu kalau nggak salah. Menceritakan tentang apa ini kita? Ini wah, saya bukan tipe seniman yang berkarya berdasarkan filosofi, tapi lebih ini, sanggap itu proses berkesenian itu lebih ke seperti saat kita menari. Kita bebas melakukan apa saja yang ada di pikirannya, karena sebenarnya di otaknya kita sudah ada objek-objek, sudah ada hal-hal tertentu yang bisa kita temukan, bisa kita padu-padakan, terus kita gambar di kanvasnya atau di mediumnya, jadilah satu objek. Walaupun kita belum punya patokan harus jadi bagaimana, harus punya tema konsep seperti apa, tapi sebenarnya di otaknya kita sudah ada sudah ada sinyal-sinyalnya. Saya kita tangkap saja terus. Sebenarnya itu tergantung itu tergantung ininya, segmentasinya juga. Biasanya begitu kalau tergantung ada pesanannya orang. Kalau saya pribadi menggambar berdasarkan kesenangan. Jadi apa yang saya rasakan pada saat itu, apa yang saya gelisahkan, apa yang saya lagi cemaskan atau apalah namanya itu, saya tuangkan di kertas atau di kanvas digital. Tidak mesti melulu, kalau saya pribadi harus berdasarkan kenapa saya buat objek, kenapa ada singa, ada gambar-gambar tengkorak, tidak monoton harus kita punya filosofinya tertentu, enggak. Dan kalau saya lebih ke apa yang saya ingin lakukan pada saat itu. Soalnya kalau saya terkekang dengan kayak apa namanya, patokan kalau kita buat warna merah, filosofinya harus begini. Objek misalnya warna biru, filosofinya harus begini, enggak. Kalau saya rasa itu beban. Udah kotak-kotakan kita punya imajinasi. Bahkan ada beberapa seniman yang nanti selesai dah buat baru dapat filosofinya apa. Menyusul. Iya, menyusul. Saya kayaknya begitu deh. Tapi nggak tahu itu apakah itu seniman yang baik atau enggak, saya kurang tahu sih. Kan kau bilang banyak seniman mural di Kendari. Nah, bagaimana cara saya cari? Itu juga sebenarnya. Ada yang dari mulut ke mulut, itu sudah lebih seperti ke legenda. Jadi untuk dapat seniman mural itu susah gampang, yang bagus. Ada yang bagus tapi mahal sekali. Ada yang murah tapi tidak berpengalaman. Maksudnya lebih ke itu susahnya. Mungkin kita harus lebih sering tanya-tanya orang. Jadi agak susah sebenarnya karena tidak ada ininya. Tidak ada yang betul-betul punya kantor. Ada saya pernah kenal. Nama tempatnya itu kurang, kalau nggak salah Kendari 3D namanya atau apalah. Tapi sudah pindah lokasi. Nah, mereka ini yang sering kerjakan proyek-proyek dari plat merah. Jadi sebenarnya mereka skalinya lebih besar dan lebih mahal juga. Karena mereka punya alat yang lengkap, terus bahan yang mereka pakai lebih proper. Kalau saya selama ini belum pernah branding sih. Lebih dari mulut ke mulut. Makanya barangkali yang saya agak menyesalkan waktu dari dulu kenapa saya branding. Apalagi sekarang ada media sosial. Gitu sih. Makanya teman-teman sudah pada sukses. Tapi sebenarnya bukan itu. Saya kerja mural itu karena ada pesanan. Kalau nggak ada saya kerjakan yang lain. Orang mau pesan kita punya jasa, tapi karena harganya udah sesuai mereka pindah. Maksudnya nggak masalah, tidak urus. Dari awal misalnya kita sesuaikan dari budget dulu. Budgetingnya mereka berapa, kita bisa bagaimana terus.
bagaimana kita bisa ketemu di tengah-tengahnya kepentingannya kita masing-masing. Karena saya punya kepentingan ingin mendapatkan penghasilan, ingin mendapatkan uang. Mereka punya kepentingannya, mereka mau buat tempat ada lukisannya atau bagaimana, terus bagaimana cara kita bisa ketemu tengah-tengah. Karena supaya kita sama-sama menguntungkan. Jadi barangkali saya memuaskan mereka dari segi konsep, terus mungkin pengerjaan yang lebih cepat. Mereka bayar saya puas. Sandar besar itu tingginya 4 meter, 3,5 sampai 4 meter, lebarnya itu sekitar 5 sampai 10 meter, itu yang standar. Yang standar itu berapa lama? Itu paling 1 minggu bisa, bahkan mungkin 3 hari bisa, tergantung konsepnya. Itu biasa lama di situ, pikir konsepnya. Bisa sampai berhari-hari itu kadang. Banyak, banyak sekali dukanya. Pertama dari klien yang PHP itu sering sekali. Kalau sejauh ini bilang ada orang yang tidak bayar jasa kita itu, alhamdulillah belum pernah. Tapi lebih sering PHP-nya. Ya itu lumayan sakit hati kalau kita sudah punya konsep, kita setorkan mereka begini, bahkan sudah deal harga sekian, tapi yang kerja orang lain. Ada satu kali pernah kita sudah kerja setengah jalan itu kita menggambar, tapi kliennya tidak puas. Jadi kita dibayar setengah saja, dan itu salah satu, bukan satu-satunya yang kita anggap tidak selesai. Kita lumayan kecewa sama diri kita sendiri, karena barusan ini kita dapat pekerjaan yang tidak kita selesaikan. Sebenarnya klien yang rese sih. Hampir semua bidang ini seni apa namanya, seni rupa, melukis, animasi, kebutuhan ilustrasi, desain grafis, logo atau apalah itu. Bahkan sekarang mungkin saya lagi develop untuk buat aplikasi game Android, game ringan sih, tapi ini pertama kali kita mau buat. Karya salah satunya di sini di Rumah Kopi Bosco untuk mural. Terus ada di Drink Station 1 dan 2. Terus yang masih buka juga di Say Story. Yang lain itu sudah yang pernah kita mural rata-rata sudah tutup, sudah bangkrut. Tapi kalau untuk sering-sering lihat karya aku, saya ilustrator di Kendari Pos, koran Kendari Pos. Jadi bisa lihat situ aja kalau melihat Setiap hari apa itu di koran? Hampir setiap hari sih. Iya. Saya kebetulan saya gantikan Arham. Wah, itu nggak bisa sih. Sudah khas sekali tuh. Karena saya salah satu fansnya juga Arham. Mungkin dari kecil saya tahu lihat gambarnya itu di koran, dan saya tahu ternyata yang punya gambarin Arham. Dan pada saat itu saya gantikan posisinya, saya betul-betul panik. Sama bikin bagaimana ini? Karena kan dia sudah punya apa namanya, karakter yang dia buat itu sudah melekat di hatinya masyarakat. Tiba-tiba saya entah siapa ini orang datang buat karakter yang seperti, tapi tidak semenarik yang lama. Iya, susah memang. Tapi kok remake jatuhnya atau bikin baru? Lebih ke remake. Kalau dari segi gambar mungkin lebih bagus gambar daripada beliau. Tapi soal cerita dan kejeniusan tuh saya bukan apa-apa. Itu yang sering kita lakukan, edukasi untuk customer. Kenapa kita pasang harga sekian? Saya ceritakan latar belakangnya. Misalnya saya sudah belajar untuk bisa capai skill ini tuh butuh waktu berapa lama, berapa tahun. Terus kesulitannya apa saja? Cara pembuatannya bagaimana? Makanya dengan harga sekian, saya rasa itu sudah lumayan worth it. Kau bayar kita punya jasa. Tapi kalau kau masih tawar, silakan jadi orang lain. Revisi kalau untuk mural, revisi konsep awal. Ya masih berupa konsep, masih sketsanya. Mereka mau revisi berapa kali pun tidak apa-apa. Yang penting jangan sudah di tembok, baru mau revisi. Berkelahi orang. Berkelahi pokoknya, nggak urus.